Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Cerita yang akan saya bacakan ini adalah cerita pribadi saya tepatnya 9 tahun yang lalu, di mana saya masih sekolah kelas 2 SMK. Saat itu sekolah saya ada kegiatan praktek kerja lapangan atau PKL. Dan pada saat itu saya ditempatkan di suatu daerah yang dimana sebenarnya tempatnya itu biasa-biasa saja. Tapi entah kebetulan atau memang perasaan saya sangat peka dengan hal-hal yang aneh, banyak sekali kejadian-kejadian mistis di tempat itu. Kata senior-senior dulu seperti kesurupan massal, kecelakaan kerja, dan lain sebagainya. Saat itu saya ngekos tepatnya tidak jauh dari tempat saya PKL itu. Dan kala itu rumah kos yang saya tempati di belakang gudang Bulog, yang menurut cerita warga sekitar, tempat itu memang ada kerajaan jinnya. Hari pertama saya PKL bersama teman-teman sekolah, sudah dikagetkan ada murid dari sekolahan lain tiba-tiba kesurupan, meraung-meraung seperti macan. Semua orang panik, tapi tidak lama kemudian teman saya juga ikut kesurupan, tertawa kayak nenek-nenek. Setelah itu guru yang ngajar PKL itu untungnya ada yang bisa menyembuhkan, dan akhirnya setelah kedua teman saya yang kesurupan itu pun sembuh, lalu saya tanya ke Pak Guru itu, "Pak, kok tiba-tiba terjadi kesurupan kayak gini? Sebab apa ya?" Lalu Pak Guru itu bilang dengan tersenyum, "Sudah biasa." Setelah itu dia pergi. Dalam firasat saya pasti ada yang tidak beres. Tapi ya sudahlah, kegiatan kembali seperti biasa. Keanehan demi keanehan selalu terjadi di tempat itu. Waktu sore saat di kos, tepatnya jam 5:30 sore, biasalah teman-teman kadang kalau sore itu olahraga, ada yang sepak bola dan ada juga yang voli untuk kebugaran tubuh. Ada salah satu teman saya, sebut saja namanya Jatmiko. Pas mau mandi, tepat di samping kamar mandi kebetulan ada WC yang jarang dipakai. Tiba-tiba pas mandi ada suara yang memanggil-manggil namanya dengan nada seperti nenek-nenek. Awalnya si Jatmiko ini cuma diam, tapi setelah semakin lama suara itu semakin kuat, berulang-ulang. Akhirnya si Jatmiko lari ke birit-birit sambil teriak, "Demit, demit!" Sontak semua teman-teman, begitu juga saya, kaget. "Ada apa lo kok teriak-teriak, Jatmiko?" Lalu Jatmiko menjawab, "Ada hantu di WC." Seketika semua melongo dan seperti kaget. Akhirnya ada salah satu teman namanya Tino, yang memang dia lebih berani dibandingkan teman-teman yang lain. Si Tino langsung menuju ke kamar mandi untuk mengeceknya, dan ternyata setelah dibuka ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Malam pun tiba. Semua teman-teman ada yang nonton TV, ada yang bermain gitar,
Kebetulan teman saya yang bernama Yatno ini ngajak saya untuk ngopi di warung. Ya, memang saya juga suka sekali ngopi. Saya pun oke aja ngikut ajakan Yatno ini untuk ngopi. Tepatnya habis isya, kita berdua berangkat ke warung kopi naik motor karena tempatnya juga agak jauh dari kos. Sesampainya di warung kopi, kita santai ngobrol-ngobrol biasa tanpa kita sadari waktu berlalu dengan begitu cepat. Seketika lihat jam menunjukkan jam 10 malam. Akhirnya kita kembali ke kos. Nah, saat di tengah perjalanan, si Yatno tanya ke saya, "Apa kamu pernah melihat hantu?" Lalu saya menjawab, "Kalau melihat langsung belum, tapi sering merasakan sesuatu aneh kalau di tempat yang asing." Lalu si Yatno ini tanya-tanya seputar mistis, dan akhirnya kita pun sampai di kos. Semua teman-teman yang lain belum ada yang tidur. Mereka masih asik dengan kegiatannya masing-masing. Lalu si Tino tiba-tiba ngomong ke Yatno dengan bahasa yang kurang enak. Intinya ingin dibawakan makanan karena sudah keluar ke warung kopi. Tapi anehnya tidak seperti biasanya. Si Yatno ini menjawab dengan nada kasar. Ya, biasanya si Yatno ini orangnya kalem, slow, tapi entah kenapa dia menjawab seperti orang emosi. Saya dan teman-teman yang lain jelas kaget, kenapa kok si Yatno seperti itu, tidak seperti biasanya. Tapi mungkin karena Tino tadi ngomongnya agak kasar, jadi Yatno terpancing. Sontak si Yatno bergegas mengajak saya untuk belikan sesuatu kepada Tino. Saya belum punya pikiran terlalu aneh saat itu. Tak lama kemudian kita sudah sampai di toko untuk belikan makanan. Lalu tiba-tiba Yatno bilang ke saya, "Ayo kita keliling daerah sini." Lalu saya jawab, "Apa enggak sebaiknya kita kembali ke kos? Nanti ditunggu sama Tino." "Udahlah, kita keliling daerah sini dulu, nggak apa-apa. Biar Tino nunggu bentar juga nggak apa-apa kok," Yatno menjawab. Lalu, "Oke lah, ayo," ujar saya. Setelah itu kita keliling-keliling sambil ngobrol. Tapi anehnya Yatno tiba-tiba bicaranya semakin ngelantur dan gak jelas. "Kamu tahu gak, saya itu sebenarnya adalah raja," ujar Yatno. "Raja apa loh? Kok ada-ada aja kamu ini?" jawab saya. Lalu dia bilang, "Kamu mau gak tak ajak ke kerajaanku?" Sontak di situ rasanya bulu kudus saya merinding semua. "Kamu itu ngomong apa sih, Yat?" ujar aku. "Ngomong kok sakarepe dhewe. Ini udah malam loh, jangan ngelantur." Tapi dia terus ngotot bilang saya adalah raja. "Kamu akan aku ajak ke kerajaanku." Waduh, sontak saya tambah jantungan. Saya lirik jam menunjukkan jam setengah 12 malam. Sementara itu HP saya ketinggalan di kos, jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Mau lari, posisi naik motor kenceng banget. Tak lama kemudian hujan pun turun. Si Yatno ini masih terus ngomong tanpa kontrol, ngaku raja lah, ngaku tuan Belanda lah, dan masih banyak lagi. Saat motor itu digas kencang sama si Yatno itu, saya melihat ada nenek-nenek seperti orang gila itu memandang saya dengan mata melotot, seperti ada isyarat aneh. Mungkin nenek itu melihat saya dibawa oleh jin.
Sambil terus saya baca lafaz Al-Quran sebisa saya, si Yatno tertawa, hahaha, dan dia ngomong, saya tidak mempan dengan kata-katamu, hahaha, seperti itu. Tapi saya tidak menyerah. Terus saya membaca kalimat-kalimat Allah dengan penuh kepasrahan. Karena jelas sudah tidak mungkin saya mau melompat. Nanti saya yang remuk. Tapi jika tetap di atas motor, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian saat sudah di persimpangan jalan, di situ rumah penduduk sudah jarang. Seperti lewat kebun-kebun. Dengan lantang saya bilang, "Yat, kalau kamu sudah tidak bisa tak ajak baik, nggak mau tak ajak balik ke kos, ya sudah, saya mau lompat, terserah nanti apa yang terjadi, kamu atau saya yang mati." Tiba-tiba Allah mengabulkan doa saya. Yatno akhirnya menghentikan motornya dan dia seperti orang bingung. "Loh, kenapa kok kita sampai sini?" tanya Yatno. Langsung saya mengucapkan, "Alhamdulillah, kamu sudah sadar. Ayo kita putar balik, kita balik ke kos," jawabku. "Ada apa lo ini kok kita sampai sini? Kan jauh dari kos," kata Yatno. "Sudahlah, nanti aja aku jelasin, penting kita balik dulu ke kos," jawab saya. Akhirnya motor ganti saya yang bonceng sambil hafalin jalan kembali ke kos, karena memang sudah jauh sekali. Dari daerah tempat kos itu sudah jauh. Singkat cerita, akhirnya kita sampai ke kos dengan selamat. Semua teman-teman khawatir dengan saya dan Yatno. "Dari mana aja loh, kok baru balik udah ditunggu lama hampir 3 jam. Kok dolan terus?" ujar teman-teman. "Hampir 3 jam loh kamu itu," kata si Tino. Lalu apa yang terjadi? Cerita ini sebenarnya masih panjang, tapi mungkin sampai sini dulu, kita lanjut part 2-nya ya. Bagi kalian yang masih penasaran dengan cerita ini, jangan lupa ikuti terus channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mau mendengarkan dan yang sudah mau klik tombol subscribe. Semoga cerita-cerita dongeng ini memberikan inspirasi agar kita lebih hati-hati dimanapun kita berada. Oke, mungkin gitu aja. Kita lanjut part 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.